Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Aprilina Ika Putri, NIM 835766582. Kemudian saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran terpadu di SD yang ditutori oleh Bapak Muhammad Nuzli, SPDI MPD. Dan Satuan Pendidikan SD nomor 115 4 Bangko kelas 1 semester 1. Kemudian tema 4 yang berjudul tema keluargaku, ada subtema 2 kegiatan keluargaku. Kemudian pembelajaran 1 alokasi waktu 1 kali pertemuan 6 kali 30 menit. Kemudian ada kompetensi inti. KL1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KL2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian KL3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan sekolah. Kemudian ada B, kompetensi dasar atau KD dan indikatornya. Ada pelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.1 mengenal teks cerita diri atau personal tentang keberadaan keluarga dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Kemudian 4.2 menyampaikan teks cerita diri personal tentang keluarga secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajiannya. Kemudian ada indikator. Indikatornya mengidentifikasi kegiatan belajar bersama orang tua dari teks, melakukan wawancara, menulis hasil wawancara, melaporkan hasil wawancara. Kemudian matematika, kompetensi dasar 3.2 mengenal bilangan asli sampai 99 dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain. 4.3 mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan terkait dengan aktivitas sehari-hari serta memeriksa kebenarannya. Kemudian ada indikatornya, yaitu menunjukkan banyaknya bilangan 11 sampai 20 dengan menggunakan benda yang ada. Kemudian menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. C. Tujuan pembelajaran, membaca dan memahami bacaan tentang kegiatan bersama keluarga. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membaca wacana tentang kegiatan belajar bersama keluarga. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menceritakan kegiatan belajar bersama keluarga dengan bahasa sendiri secara mandiri. Berlatih penjumlahan dan pengurangan. Setelah melihat contoh yang ditunjukkan oleh guru, siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan sampai bilangan 20. Kemudian setelah melihat contoh yang ditunjukkan guru, siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan sampai bilangan 20 ya. Kemudian materi pembelajaran, membaca dan memahami bacaan serta menulis tentang kegiatan bersama keluarga. Yang kedua, berlatih penjumlahan dan pengurangan. Yang E ada metode pembelajaran, pendekatan sama dengan saintifik. Kemudian metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan, ada deskripsi kegiatan, dan alokasi waktunya. Kegiatannya ada pendahuluan.
Nah, deskripsi kegiatan dalam pendahuluan ini ada guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang keluargaku. Kemudian guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Kemudian ada alokasi waktunya yaitu 10 menit pada pendahuluan ya. Kemudian ada inti, membaca dan memahami bacaan tentang kegiatan bersama keluarga. Ada kegiatannya yaitu guru menyampaikan siswa yang baik adalah yang senang belajar di rumah. Siswa dapat meminta bantuan orang tua atau kakak untuk belajar. Itu sama dengan mengamati ya. Siswa mengamati gambar Lani sedang belajar bersama orang tua. Sama dengan mengamati. Siswa mengamati gambar dengan membaca teks tentang belajar bersama orang tua yang ada di buku siswa. Kemudian siswa menjawab pertanyaan guru berkaitan dengan kegiatan belajar di rumah. Sama dengan menanyai ya. Kemudian siswa diminta untuk mewawancarai minimal 10 orang temannya mengenai kebiasaan belajar di rumah dan bersama siapa mereka belajar. Itu sama dengan mengeksplorasi. Kemudian siswa menuliskan hasil wawancara pada tabel yang sudah disediakan atau mengeksplorasi. Guru menjelaskan pentingnya belajar di rumah, siswa ditanya perasaannya saat belajar bersama keluarga. Itu seperti mengkomunikasikan ya teman-teman. Dan alokasi waktunya ini 155 menit. Kemudian berlatih penjumlahan dan pengurangan. Siswa diingatkan kembali cara penyelesaian soal-soal penjumlahan dan pengurangan pada pertemuan sebelumnya atau mengasosiasi. Siswa dapat berlatih menyelesaikan latihan soal penjumlahan dan pengurangan di buku siswa atau mengkomunikasikan. Nah, di sini ada penutup bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau merangkuman hasil belajar selama sehari. Kemudian ada bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Kemudian melakukan penilaian hasil belajar. Kemudian mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing atau untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Untuk alokasi waktunya ini selama 15 menit ya. Kemudian yang G ada sumber dan media pembelajaran. Buku pedoman guru tema Keluargaku kelas 1, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta. Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Buku siswa tema Keluargaku kelas 1, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Kemudian penilaian proses hasil belajar, penilaian sikap. Nah, nama siswa ini ada nama siswa, perubahan tingkah laku, percaya diri, disiplin, kerjasama. Nah, ada keterangannya untuk penilaiannya. Ini ada penilaian sikap. Penilaian sikap nih dari ini dinilai kalau BT ini ada belum terlihat, MT mulai terlihat, kemudian MB mulai berkembang, dan SM ini sudah membudaya dan diberi tanda centang dalam kolom yang sesuai pada RPP. Pada penilaian sikapnya ya. Penilaian pengetahuan ini ada instrumen penilaian, tes tertulis atau buku siswa. Penilaian keterampilan, instrumen penilaian sama dengan tes tertulis, lembar kerja, latihan soal penjumlahan.
Kemudian membaca dan memahami bacaan tentang kegiatan bersama keluarga. Penilaian observasi atau pengamatan. Jadi ada lembar pengamatan bercerita kegiatan belajar bersama keluarga. Kriterianya ada kelancaran dalam bercerita, kesesuaiannya cerita dengan tema, kepercayaan dirinya. Jadi yang dinilai ini ada yang terlihat dan belum terlihat. Kemudian diberi centang atau checklist di dalam penilaiannya. Sekian saya menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas 1 semester 1 tema 4 keluargaku, kegiatan keluargaku. Pembelajaran 1 alokasi waktu 1 kali pertemuan 6 kali 30 menit. Dalam pembelajaran terpadu di SD yang ditutori oleh Bapak Muhammad Nuzli, SPDI MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.